Manis banget Saya ya. cuma yakin ini, Ustaz. Jadi ketidakberhasilan kita itu timbul Mm-mm. karena rasa ketakutan gitu. Karena rasa Rasa ketakutan. ketakutan. Gitu. Maka kemudian ketika kita mau mencoba sesuatu, saya langsung bilang, saya pasti bisa melaluinya. Gitu. Pasti bisa Pasti melaluinya. bisa. Gitu. Dari mana kekuatan itu bisa Bang Zul dapatkan gitu loh? Karena mungkin kalau kita dalam kondisi Bang Zul, kita jiper juga ini melamar nih. Oke, nah saya udah ada beberapa quote-quote yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ya bagi teman-teman semua. Yuk kita lihat quote berikut ini ya. Pertama, ya, stop menyalahkan keadaan. Tindakan menyalahkan keadaan karena suatu kegagalan hanya akan menyia-nyiakan waktumu saja. Gimana penjelasannya, Bang Zul? Iya. Jadi ketika kita gagal ya Ustadz, ketika kita gagal melakukan apapun gitu, terus kemudian kebanyakan dari kita adalah menyalahkan diri kita sendiri. Harusnya saya gini, harusnya saya gini, harusnya saya seperti ini. Kenapa saya seperti ini? Kenapa? Itu percuma. Gitu. Percuma itu. Karena kegagalan itu sudah terjadi gitu. Yang harus kita lakukan hari ini adalah satu, melakukan perubahan atas kegagalan yang sudah terjadi. Apa tuh sesuatunya itu apa? Melakukan perubahan, Ustaz. Melakukan perubahan atas kegagalan yang kita terjadi gitu. Rubah polanya. Merubah pola, kemudian dari rubah pola untuk melakukan sesuatu, rubah strategi juga, jadi gitu. Jadi rubah cara berkomunikasi, jadi seperti itu. Jadi udah nggak usah nyalakan keadaannya, tapi kita fokus aja ngelihat apa nih yang kita bisa lakukan terhadap keadaan yang sekarang ini. Iya. Ya, karena banyak sekarang orang yang normal, ya, merasa hidupnya normal, tapi ngadepin COVID aja nyalahin COVID, gitu ya. Stop menyalahkan keadaan, ya. Karena tindakan menyalahkan keadaan itu nggak hanya menyia-nyiakan waktu, ya. Jadi jangan sampai waktu kita habis hanya karena menyalahkan keadaan. Oke, kita masuk ke quote kedua. Wah, ini sama Kick Andy ya? Iya. Waktu itu gimana ini ceritanya sama Kick Andy? Tiba-tiba ditelepon aja Ustaz gitu, karena saya kan sebelum masuk ke KND ini kan saya naik ke puncak Ijen ya, puncak Gunung Ijen gitu, sampai kemudian bisa ditelepon ngapain naik puncak Ijen? Iya. Wow, yang itu ada percik warna biru itu ya? Iya, yang Blue Fire. Blue Fire. Saya aja masih mikir-mikir mau ke sana itu. Ya, tapi sebenarnya simpel buat teman-teman, orang mungkin teman-teman pasti nanya gitu, ngapain sih jauh-jauh sampai puncak Ijen? Gitu. Oke. Ya, yang saya cari cuman pertama ketenangan. Terus yang kedua adalah ternyata ketika kita di puncak, kita bisa melihat manusia yang di bawah itu kecil gitu. Kita tidak siapa-siapa ya, dan bukan siapa-siapa. Maka apa yang harus kita banggakan selama kita di dunia gitu. Karena semuanya hanya titipan Ustaz. Allah, gitu. Bagi para pecinta alam, salut untuk Anda semua. Karena di titik di atas itu kita udah nggak ada yang bisa dibanggakan, kita lonely di atas, tapi kita juga melihat ya betapa indahnya pemandangan dari atas. Nah, terus ini quote-nya, sebetulnya orang yang merendahkan kita adalah orang yang peduli dengan kita, namun kita tidak sadar. Ini saya bacanya pelan-pelan loh, karena saya mencoba untuk berada dalam kondisi Bang Zul ya. Bang Zul pasti orang yang sering direndahkan oleh orang lain. Pasti. Tidak sampai sekarang gitu, Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kok bisa gitu? Malah orang yang rendahkan kita malah dipuji loh sama Bang Zul ini. Ya. Jadi saya sempat sowan juga Ustadz ke rumahnya salah satu guru saya gitu. Nah, suatu saat kamu akan jadi orang yang luar biasa, asalkan satu, apa Ustadz? Ketika ada orang yang mencela kamu, ketika ada orang yang menghina kamu, tugasmu hanya satu. Apa Ustaz? Balas dendam. Lah, kok balas dendam? Ya, balas dendamnya dengan cara apa?
dengan cara mendoakan dia, mendoakan yang baik-baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu kickback, ya. Tapi itu yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib ya, Ustaz. Yes, Balas dendam yang paling baik adalah menjadikan dirimu lebih baik lagi, dan menjadikan diri kita lebih baik lagi adalah mendoakan orang lain. Yang cara paling sederhana dan paling cepat tuh untuk membuat kita lebih baik daripada orang yang menghina kita. Cara paling cepat, ya, yaitu doakan orang yang menghina kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan bahkan doakan kemuliaan, kebahagiaan bagi orang-orang yang merendahkan kita. So, teman-teman semuanya, ya, kita pasti ada nih, pasti ada. Iya. Quote ini, orang-orang yang rendahin kita tuh pasti banyak ya. Ya, mungkin nggak sebanyak Bang Zul, tapi kisah ini pasti melingkupi teman-teman semuanya. Nah, so, mudah-mudahan kita bisa belajar nih. Caranya untuk, ya, melawan orang-orang yang merendahkan kita, balas dendam. Saya harus lebih baik daripada dia. Ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, cintai dia, ya, dan masukkan dia dalam surga. Anda sudah jauh lebih baik. Sedetik ya, langsung ya. Insya Allah. Masya Allah. Lanjut ke quote berikutnya. Kalian mungkin melihat wajah letihku, tapi maaf, aku tidak lagi lelah. Aku hanya terlalu bersemangat. Wow. Ini saya juga semalam ya diskusi sama Bang Zul, dan saya ngerasa bahwa Bang Zul ini punya quote, punya prinsip-prinsip hidup yang sangat kuat gitu. Nah, salah satu yang kuat ini nih. Saya sendiri kalau dibilang, Pak Nas capek banget gitu ya. Itu saya bilang, iya sih, saya memang capek gitu. Pas baca ini, wow, ya. Gimana Bang Zul? Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya ini berkaca dari saya terlalu terlena ya Ustaz. Saya terlalu terlena karena semangat saya itu gitu. Terlena karena ya, semangat. Sampai terkadang bukan hanya tentang lelah sebenarnya. Tapi di titik ini, di kalimat ini, saya sebenarnya pengen berbicara ketika saya sudah mulai beraktivitas, layaknya orang beraktivitas. Saya lupa kalau saya itu orang yang berbeda. Sampai begitu ya? Iya. Gitu. Saking on fire-nya. Bener. Apalagi ketika kita sharing kepada semua orang. Ketika kita sharing tentang ilmu bersabar gitu kan, ilmu bersyukur. Karena kan saya punya 4 konsep ya Ustadz gitu. Empat konsep hidup. Yang pertama, innallaha ma'as-sabirin. Kemudian yang kedua, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang ketiga adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang. Dengan 4 prinsip ini akhirnya kita udah nggak ada letih ya. Insya Allah. Wow. Dan saya selalu bolak-balik gitu, Ketika saya saat ini terjatuh, saya harus mengingat 4 konsep yang mana nih? Ulang-ulang lagi 4 konsep itu. 4 konsep. Jadi ketika saya di puncak, benar-benar di puncak, oke, saya harus mengingat yang mana nih? Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Ketika di puncak kita harus tahu, kita harus berdampak buat sesama. Ya Rabbi, kita malu ya Bang Zul ya. Ya, kita udah berdampak belum? Dan sekarang ini Masya Allah ya, Bang Zul memberikan inspirasi pada banyak orang. Walaupun semalam saya paksa-paksa beliau untuk jadi motivator, nggak mau loh. Karena cukuplah menjadi apa adanya, dirinya apa adanya. Kalau andainya orang mendapatkan manfaat dari kita, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Wow. Jadi jangan letih lagi, udah ya. Kalau jangan menganggap bahwa diri kita tuh letih gitu ya, capek, no ya. Anda harus menggantinya dengan saya terlalu bersemangat gitu ya, untuk melakukan banyak hal yang bagus-bagus dalam kehidupan saya. Mantap. Melangkah ke quote berikutnya ya. Jangan pernah membicarakan aib orang lain, karena tanpa kita sadari, satu langkah kita membuka aib kita sendiri. Jangan pernah bicarakan aib orang lain, karena tanpa kita sadari, satu langkah kita membuka aib kita. Maksudnya satu langkah kita membicarakan orang, iya, itu adalah satu langkah untuk membuka aib kita sendiri. Gitu.
Gimana Bang? Bisa Ini dijelasin? konsep tentang introspeksi diri gitu. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Jadi daripada kita membuka aib orang lain, kenapa kita tidak memperbaiki diri kita sendiri? Gitu. Karena belum tentu yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Contohnya saya membicarakan Pak Nas gitu kan, membicarakan kejelekan Pak Nas kepada teman saya gitu kan. Belum tentu apa yang Pak Nas lakukan adalah seperti apa yang saya lihat hari ini. Allah. Gitu. Ya, mata kita terbatas ya untuk melihat orang lain. Dan ini menjadi salah satu konsep yang penting juga ya, karena kadang-kadang kita dengan mudahnya gitu membicarakan orang lain, padahal itu ternyata berbalik pada diri kita sendiri. Di Magnet Rezeki itu ada konsep satu sama terhubung, bahwa kita tuh terhubung dengan orang lain. Bicarakan orang lain itu sama dengan ya kita melukai diri kita sendiri. So, Bismillah, orang Magnet Rezeki udah stop ya untuk bicarakan aib orang lain. Yang kita lakukan malah bicarakan kebaikan-kebaikan orang lain. Ya. Karena itu bakalan tertular, Ustaz. Bakal tertular, ya, tertular ke orang-orang di sekitar kita. Sip. Ada tambahan di quote ini? Insya Allah udah, Ustaz. Cukup ya. Kita masuk ke quote berikutnya. Bismillah. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, lantas apa bedanya kita dengan mereka? Balas dendam yang baik adalah dengan cara menjadikan dirimu lebih baik lagi. Ya. Ini salah satu beberapa kutipan ini saya ambil dari tulisan dari Ali bin Abi Thalib, syair Ali bin Abi Thalib yang Gimana kemudian kata Ali bin Abi Thalib, boleh kok kalian balas dendam, tapi balas dendam yang paling baik adalah menjadikan dirimu lebih baik lagi. Jadi gitu. Saya kadang nulis-nulis seperti ini pun juga di luar akal sehat saya gitu, Ustadz. Jadi asal nulis tapi tapi itu yang saya rasa sebenarnya gitu. Iya. Ya karena ya nggak mungkin ya kita bisa nulis sesuatu tuh kalau kitanya nggak menjiwai gitu. Iya, makanya kenapa ini saya pilih beberapa quote ini. Banyak loh quote-quote-nya, langsung aja ke Instagram ya. Bang Zul, dan langsung ya follow ya beliau untuk dapatkan kisah-kisah menariknya. Dan juga di sana ada banyak prestasi-prestasi beliau yang kaitannya dengan fotografi dan seterusnya. Nah, saya mau highlight kata-kata yang paling awal. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, lantas apa bedanya kita dengan mereka? Berarti kita harus balas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu yang sebenarnya terkait dengan yang sebelumnya gitu. Ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang menjahati kita, kalau kita balas dengan kejahatan, kita sama-sama jahat kan, Ustaz? Sama-sama jahat. Tapi ketika kita doakan dia yang baik-baik, mungkin itu lebih mulia sepertinya. Gitu. Kita mau jadi orang yang lebih mulia ya. Karena sekarang ini ya dengan dunia sosial media yang terlalu bebas ya, adanya budaya buzzer ya, yang akhirnya kita jadi keikut-ikutan. Kalau gitu kita jadi buzzer juga, ya apa bedanya? Iya, maka kemudian di beberapa sesi kadang ketika saya live gitu, saya selalu sharing tentang edukasi bersosial media itu sebaiknya seperti apa sih? Gitu, karena ngapunten Ustadz, ngapunten sangat gitu. Maaf banget, mohon izin buat teman-teman audien. Suatu saat kan jari-jari kita kan bakalan dimintai pertanggungjawaban, Ustadz. Allah. Apa yang kita tulis di sosial media itu nanti bakalan dipertanyakan. Nah, lantas bagaimana dengan Bang Jul? Alhamdulillah Ustadz, lengan kaki saya itu menjadi jaminan nanti insya Allah di surga gitu. Ini dispensasi Ustadz gitu. Iya. Hati-hati nih, ya ini. Ngomong-ngomong, tadi nulis-nulis quote itu di mana? Di HP. Di HP. Di HP juga gitu. Bisa nulis di HP? Bisa. Jadi hampir semua sosial media saya yang manage sendiri sih, Ustadz. Manage sendiri? Ya, dari follower 1 sampai follower sekarang saya manage sendiri, saya buat konten-konten sendiri, saya buat tulisan sendiri. Jadi gitu. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Buat kamu yang jauh di sana, tenang. Meski kita sulit untuk berjumpa, tapi ketahuilah aku mampu memelukmu dengan doa. Ini konsep dunia kuantum banget ya. Dunia kuantum, bahwa kita mungkin nggak bisa bersua ya di dunia fisik ya. Makanya kalau di kita Bang, jangan hidup di realita. Hiduplah dalam dunia kuantum gitu. Nah, dunia kuantum ini mampu memeluk dengan doa. Ini siapa yang dipikirkan sama Bang Zul ini pas nulis ini?
Ibu. Ibu. Iya, Ketika udah meninggal. ketika udah meninggal. Karena ada, saya mungkin anak yang terakhir ya Ustadz. Saya laki-laki sendiri dan proses-proses itu mungkin ya tidak semua orang kan bisa melalui gitu. Jadi ada sampai sekarang pun ketika luar kota, ketika saya di rumah, ketika saya sendiri, jadi rasa rindu itu masih ada. Gitu. Rasa rindu masih. Rasa rindu. Dan yang membuat saya berdosa, sangat berdosa, dan mungkin saya adalah anak yang durhaka adalah menanyakan kepada beliau, Bu, Ibu dosa apa sampai akhirnya Ibu melahirkan anak seperti saya? Itu saya dosa luar biasa itu, dan saya belum tahu kapan Allah bakalan memberikan maaf kepada saya Ustadz itu. Maka kemudian kerinduan itu terkadang saya tulis, bukan hanya saya ucapkan lewat doa, tapi saya tulis melalui sosial media. Gitu. Iya. Kalau pada saat Bang Zul ngerasa pernah dosa begitu, apa yang dilakukan sama Bang Zul? Minta maaf Ustaz, pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama, terus kemudian kepada ibu gitu. Dan saya juga kemarin kan mendapatkan nikmat yang luar biasa itu, di mana kemudian saya memiliki anak tapi itu saya simpan gitu. di akhir. Teman-teman semua ini, masih banyak ternyata ya. Saya simpan di akhir. Ini sesuatu yang tadinya saya mau simpan di akhir, tapi beliau yang sampaikan. Kita udah kontak Bang Zul tuh sejak apa ya Pak Arif ya? Udah sejak sebelum Oktober ya? Sebelum Oktober. Sudah cukup lama ya kita kontak Bang Zul. Tapi di tengah, dan kabarnya istri beliau juga rencananya mau ikut juga bareng ke Jogja ini. Tapi per 9 November kemarin ya? 8 November. 8 November. 8 November anak beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita juga turut berduka cita. Tapi gimana lah kita berduka cita pada orang yang nggak punya duka gitu. Saya tuh gimana Bang? Kalau duka pasti ya Ustadz, sedih pasti, karena kami sekeluarga kan juga hanya manusia biasa ya Ustadz gitu kan. Karena semalam itu kayak nggak ada duka Bang. Tapi di balik itu sesuai apa yang teman-teman kasih, saya juga bersyukur punya teman, punya keluarga yang sangat peduli gitu. Jadi di balik kesedihan ini banyak teman, banyak saudara yang selalu mensupport dan selalu memberikan ucapan, ketika anakmu tidak ada bukan berarti ujianmu selesai. Masih ada tugasmu satu. Apa? Menguatkan istrimu. Karena yang pasti lebih terjatuh kan istri saya gitu. Bukan saya gitu. Ya kata-kata itu yang kemudian ketika saya terjatuh, lantas siapa yang menguatkan istri saya? Yang hari ini mungkin lebih terjatuh gitu. Maka kemudian saya kemas itu semua menjadi salah satu nikmat gitu. Bukan hanya kemudian ini ujian juga, nikmat juga. Bukan hanya saja kemudian saya bisa memberikan support system, memberikan semangat kepada orang lain, tapi selayaknya imam di keluarga, saya juga harus memberikan support system kepada istri saya gitu. Harus menguatkan. Jadi seperti itu. Menguatkan. Ya Allah, teman-teman semua ya. Yuk kita saling kuat menguatkan satu sama lain. Kita belajar banyak hal ya dari Bang Zul. Kita baca Al-Fatihah yuk buat Muhammad Arzan. Iya, Muhammad Arzan. Muhammad Arzan, laki-laki. Laki-laki, Ustaz. Ya. Putra dari Bapak Ahmad Zulkarnain dan Ibu Nur Habibah. Kalau ini pernyataannya dari Bupati Banyuwangi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di surga. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, ada yang sudah menunggu ya di surga. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya
Itu. Dan mungkin akhirnya ini juga jadi quote-nya ya. Iya, benar. Gitu. Dan Buat kamu berarti anak nih. anak sama ibu. Orang tua sama ibu ya. Dan makamnya itu ibu dan makam anak saya di sampingnya, Ustaz. Makamnya di sampingnya ya. Iya, makamnya di sampingnya ibu. Ya. Oke, ya, makamnya di sampingnya ibu ya. Berikutnya, waduh, saya melo nih teman-teman. Saya melo nih ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan bagi keluarganya Bang Zul. Selanjutnya, yuk kita masuk ke quote yang berikutnya ya. Apalagi ada quote apa nih ya? Jangan pernah bersembunyi di balik kata, aku tidak mau menjalin hubungan dulu. Padahal di balik kata-kata itu sejujurnya kau belum bisa move on. Wah, Farhan. Ini buat kaula muda nih, Ustaz. Iya. Kadang ini masa-masa galau saya, Ustaz. Gitu. Ini masa-masa galau. Gitu. Kadang tuh ketika kita mau mencurahkan isi hati kita kepada orang lain gitu kan. Ada satu penolakan yang sangat halus. Aku belum siap menjalin hubungan. Iya. Padahal sebenarnya aku nggak suka sama kamu. Iya. Hanya beda pengucapan aja, Ustaz. Hanya beda pengucapan. Kadang juga aku masih belum bisa move on dari masa lalu. Move on dari masa lalu. Kita ada materi namanya RFF, Release, Forget, and Forgive. Dan memang kita harus rilis ya. Apa-apa yang di masa lalu, energi-energi yang nggak positif itu harus move on. Let's move on. Oke, berikutnya. Buat kamu yang pernah ditinggalkan, jangan resah. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang yang tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu. Wih, indah banget ya. Gimana Bang? Oke, buat teman-teman yang pernah ditinggalkan, tapi ini sifatnya menyeluruh ya Ustaz. Menyeluruh, iya benar. Bisa pernah ditinggalkan mimpi yang sudah diukir dari awal kan gitu kan. Kadang kita kalau kita tarik ke mimpi, kadang kita dari SD, SMP kita udah tulis tuh. Iya. Saya pengen jadi apa gitu, seperti ini Ustaz. Saya pengen dulu pengennya jadi TNI Ustaz. Oh. Jadi TNI ya. Insya Allah gitu. Sampai SMA pun sebenarnya saya masih pengen jadi TNI. Tapi SMP itu saya sadar untuk menjadi seorang TNI itu kan harus memiliki, salah satunya syaratnya adalah memiliki fisik yang sempurna gitu kan. Jadi gitu. Maka kemudian cita-cita saya tuh bisa jadi baik, tapi belum yang terbaik untukmu. Jadi kayak gitu. Nah, ini juga kan misalnya kaitannya dengan orang yang lagi di PHK. Buat kamu yang pernah ditinggalkan oleh bos, ya kan? Ada juga yang misal ditinggalkan oleh tim. Buat kamu yang pernah ditinggalkan oleh tim, ya kan? Terus ditinggalkan sama temen, ya. Ditinggalkan oleh orang-orang yang di sekitar, jangan resah. Sebenarnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang yang tidak bisa menjadi yang terbaik. Tapi di balik tulisan ini ada satu intisarinya gitu. Jadi tugas kita di balik tulisan ini adalah kita punya tugas untuk apa? Untuk membesarkan hati kita. Membesarkan hati kita. Jadi tugasnya adalah, hai kalian, saya, dan kita semua. Yuk, sama-sama kita besarkan hati. Tapi sumber dari kebesaran hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.